Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana aku memproduksi salah satu pesanan yang dimana resep ini sudah pernah aku post sebelumnya, yaitu caramel cheese brownies. Awalnya memang karena aku iseng ngepost story tentang kue ini, dan akhirnya banyak teman-temanku yang pengen nyobain dan maksa untuk aku open PO. Wah beneran ya, kita nggak tahu rezeki dari mana datangnya. Tapi untuk pesanan kali ini aku buat versi mininya, di mana modal per cupnya cuma 3 ribuan aja. Untuk resep sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya. Tapi dalam video ini aku akan share beberapa tips bagi teman-teman yang ingin jualan, maupun buat teman-teman yang ingin buat tapi dalam jumlah yang banyak. Dimana dalam satu batch ini aku akan buat 3 kali resep dan menghasilkan sekitar 30-31 cup. Yuk kita langsung lihat bareng-bareng. Pertama kita buat karamelnya dulu. Di sini aku buat karamelnya secara bertahap. Aku bagi menjadi 3 bagian dengan berat masing-masing 150 gram sekali membuat karamel. Gulanya kita panaskan dengan api kecil, sambil sesekali digoyang-goyangkan seperti ini agar panasnya rata. Hal ini untuk menghindari gulanya gosong ya teman-teman. Di sini juga salah satu menjadi pertimbanganku untuk membuat karamel secara bertahap agar gulanya tidak terlalu banyak yang aku olah, jadi lebih meminimalisir terjadinya gosong. Lanjut setelah gulanya larut semua, kita masukkan air panas secara bertahap sebanyak 70 ml. Masukkan airnya secara hati-hati ya teman-teman, karena ini gampang meluap. Lanjut kita aduk terus hingga gulanya benar-benar larut. Setelah jadi karamelnya, langsung bisa kita tuang ke dalam wadah. Ini untuk per wadahnya sekitar 1,5 sendok makan ya teman-teman. Oh ya, di sini aku pakai cetakan tin wall plastik tahan panas volume 150 ml. Dan ini karamelnya sudah selesai, lanjut kita akan buat adonan cheese flan-nya. Di sini aku akan buat sekaligus 3 kali resep. Jadi aku pakai 3 bungkus atau sekitar 480 gram keju oles atau spread cheese. Lalu masukkan 240 gram susu kental manis. Dan ini kita akan mixer dengan kecepatan sedang aja hingga adonannya tercampur rata dan memiliki tekstur yang lembut. Dan setelah adonannya lembut seperti ini kita matikan mixernya dulu, lanjut kita akan masukkan 9 butir telur ukuran sedang. Di sini teman-teman pastikan telur yang digunakan masih segar ya, agar nanti adonan kejunya dapat mengembang dengan baik. Dan setelah telurnya semua masuk, ini bisa kita mixer kembali dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata. Oh ya, sebenarnya ini bisa dikocok manual dengan hand whisk. Tapi aku lebih memilih untuk menggunakan mixer biar lebih cepat kerjanya, karena ini adonannya lumayan banyak ya teman-teman. Setelah tercampur rata semua kayak gini, ini bisa kita masukkan 900 ml susu cair. Aku sendiri menggunakan susu UHT ya teman-teman. Kalau ingin rasanya lebih enak, teman-teman bisa mengganti susu UHT dengan susu evaporasi. Dan agar adonan kejunya wangi, ini aku beri 3 sendok teh pasta vanila. Menurutku pasta vanila ini wajib sih teman-teman, dimana berfungsi untuk menutupi bau amis karena kita menggunakan telur yang lumayan banyak ya. Selanjutnya kita tinggal aduk rata kembali dengan kecepatan rendah. Dan seperti ini kira-kira adonan kejunya sudah selesai. Ini aku pastikan semuanya sudah tercampur rata, lanjut kita akan masukkan ke dalam cetakannya. Untuk jumlah adonan yang aku tuangkan ini sebanyak 1 centong sayur ukuran sedang ya teman-teman. Atau kira-kira jumlahnya sekitar 50% dari volume wadah. Dan ini sudah selesai semua, lanjut kita akan kukus. Ini kukusannya aku sudah panaskan dulu. Dan karena kukusanku ini ukurannya lumayan kecil, jadi aku kukus secara bertahap. Di sini aku kukus sebanyak setengah bagian dulu ya. Kukus selama 30 menit dan sambil menunggu kita akan buat adonan browniesnya. Siapkan 120 gram coklat blok, lalu tambahkan 120 gram minyak sayur. Ini minyak sayurnya ditimbang ya teman-teman. Selanjutnya masukkan juga 75 gram margarin. Kita akan lelehkan dengan cara double boiler, dan kalau sudah semuanya meleleh sempurna kayak gini, kita dinginkan sebentar. Lanjut kita buat adonan telurnya dulu. Siapkan wadah bersih lalu masukkan 6 butir telur. Ini aku menggunakan telur ukuran sedang dan pastikan telur kalian itu segar ya agar kuenya dapat mengembang sempurna. Selanjutnya masukkan 200 gram gula. Lalu tambahkan juga 1,5 sendok teh cake emulsifier. Di sini aku pakai TBM. Teman-teman kalau ingin pakai SP ataupun ovalet boleh banget ya. Lanjut kita akan mixer dulu dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, kita tingkatkan kecepatannya hingga yang paling tinggi, lalu mixer hingga mengembang, kental, dan berjejak seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Kalau misalnya kita angkat si adonannya, dia nggak cepat jatuh ke bawah dan akan meninggalkan jejak atau tidak langsung menyatu dengan adonan di bawahnya. Setelah itu kita masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai 150 gram tepung terigu serbaguna. Oh ya, semua bahan-bahan keringnya di sini aku saring ya, teman-teman, biar lebih mudah tercampur dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya masukkan 45 gram coklat bubuk. Untuk merek yang aku gunakan aku tulis di kolom deskripsi ya. Oh ya, tambahkan juga 3/4 sendok teh baking powder. Di sini wajib menggunakan baking powder double acting karena adonan browniesnya ini akan ngantri ketika kita kukus nanti. Pastikan juga baking powder yang kamu gunakan aktif dan tidak expired ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan coklat dan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Ini suhunya sudah hangat-hangat gitu ya teman-teman, jadi nggak perlu menunggu sampai terlalu dingin. Lanjut kita aduk kembali dengan teknik aduk balik. Di sini untuk menjaga adonannya agar tidak terlalu banyak udara yang keluar. Nah, selanjutnya ini akan aku simpan di dalam piping bag agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya nanti. Setelah 30 menit mengukus, kira-kira seperti ini, dia akan mengembang. Kita tunggu sampai menyusut dulu, lanjut kita akan masukkan adonan browniesnya. Ini bisa teman-teman kecilkan dulu api kompornya ya, agar tidak terlalu panas ketika memasukkan adonan browniesnya. Lanjut kita kukus kembali selama 30 menit hingga matang dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini sudah selesai dikukus setengah bagian, lanjut kita akan mengukus bagian selanjutnya yang belum sempat terkukus ya tadi karena tempatnya terlalu kecil. Dan ini lakukan yang sama dengan adonan yang sebelumnya ya. Setelah 30 menit mengukus, di sini kita masukkan adonan browniesnya. Nah, ini jangan takut adonan browniesnya nggak mengembang karena di sini kita pakai baking powder double acting. Selanjutnya kita kukus kembali hingga matang. Dan ini sudah selesai semua, kita kukus, lanjut kita dinginkan ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin jualan atau membuat kue ini untuk acara, saranku kuenya dikeluarkan dari cetakannya ketika sesaat sebelum dimakan. Jadi untuk kue ini aku menjualnya seperti ini aja ya, tidak aku keluarkan dari cetakannya. Jadi setelah dingin kuenya bisa kita langsung tutup tin wallnya dan beri stiker. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya dan akan dikeluarkan dari cetakannya ketika customer akan memakannya. Hal ini untuk mengurangi resiko kuenya kering, karena biasanya ketika karamelnya sudah berada di bagian atasnya, nanti dia akan menyerap ke bawah dan jadi penampilan kuenya kurang cantik. Dan setelah dilepas dari wadahnya, kira-kira seperti ini penampakannya. Cakep banget ya teman-teman. Sengaja aku buat dengan ukuran mini seperti ini, karena biasanya orang-orang akan lebih impulsif untuk membeli dengan harga yang lebih murah walaupun memang ukurannya lebih kecil. Tapi menurutku dessert kayak gini emang nggak perlu banyak-banyak ya sekali makan, mengingat kadar gulanya yang lumayan tinggi. Dan memang ini aku sengaja sisain untuk keluargaku sendiri, jadi langsung aja ini aku santap kuenya. Untuk teksturnya sendiri, ini memang benar-benar lembut dan moist. Dengan paduan rasa manis dari karamel, creamy dan gurih dari keju, dan rasa coklat yang mantap dari browniesnya, ini enak banget. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.